sih, kemarin itu aku galau, Cie. Nah, aku langsung pada intinya ya, yang aku mau ceritain apa, teman-teman. Ya, kalau majikan yang lain pasti marah besar. Di sini aku lagi nata pakaian ya, digantung-gantung gitu. Aku taruh di lemari plastik, dan lemari plastik ini lemari pengering ya teman-teman, karena di Hongkong sudah mulai musim dingin dan cuacanya itu kayak mendung, terus gerimis, hujan, jadi pakaian itu mamel, nggak garing-garing. Jadi yo tak masukin ning mesin pengering dan garing dan disetrika ya teman-teman. Jadi kalau nggak gini, wah numpuk banget, dan setelikaan wah lama nggak kelar-kelar ya. Ring, nah aku ambil mesinnya cuman gini tok, terus dipencet on, udah deh, nanti tunggu 4 jam 5 jam itu udah kering pakaian. Aku mau siram tanaman ya teman-teman, walaupun ada hujan tapi kalau musim dingin itu semuanya jadi kayak kering. Tangan saja loh bisa kering ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channelnya Anjeli Octavia ya teman-teman. Kali ini tuh aku mau cerita ya teman-teman. Sempet sih kemarin itu aku galau, Cie. Galau ya teman-teman. Nah, ini aku langsung cerita aja. Jadi aku setiap bayaran per bulan itu aku langsung kirim ya teman-teman. Aku paling sisain berapa buat libur, karena liburku itu kan 1 bulan 1 kali. Jadi itu aku sisain ya libur buat 1 bulan 1 kali itu, dan sisain buat hari-hari kalau kita pingin jajan ya teman-teman. Kan biasanya lewat di toko Indo kita kepingin keripik lah, kepingin tempe lah. Sama majikan itu sering ya dibilangin kayak gini, Cece kalau kamu pingin jajan ya jajan aja pakai uang yang dibelanja itu. Tapi enggak ya teman-teman, kita kan enggak enak terus-terusan, kita pakai uang sendiri. Nah, aku langsung pada intinya ya, yang aku mau ceritain apa teman-teman. Di tahun 2024 ini aku udah overload ya, nggak bisa kirim lagi. Itu bukannya nggak bisa kirim uang ke Indo ya, jadi setiap aku bayaran per bulan itu selalu langsung aku kirim di pengiriman si A ya. Ini aku sebutkan pengirimannya itu si A. Ternyata ya di pengiriman itu ada batas maksimalnya. Jadi di pengiriman si A ini ada batas maksimalnya itu $100 Hongkong ya teman-teman. Kalau dirupiahkan itu sekitar 200 lebih. Nah, di situ kan kayak aku mikir, oh iya ya, kalau di pengiriman si A nggak bisa, masa di pengiriman lain juga nggak bisa? Kan aku mikir kayak gitu. Terus aku inget tuh, temenku dulu banget, itu sering mengirim uang itu di WU kan. Jadi aku beraniin tuh ya, aku cari WU-nya. WU itu Western Union, tempat pengiriman uang ya teman-teman. Nah, aku cari tuh ketemu. Alhamdulillah, terus kan aku masuk ke WU ya, tempat pengiriman uang itu. Pas aku masuk ke WU, dikejutkan sama kurs dolarnya. Ya ampun, ya Allah, tinggi banget ya. Alhamdulillah ya, bersyukur banget ya. Nah, di situ kan aku isi formulir. Nah, isi formulirnya itu ya isi alamat kita di sini sama alamat pengiriman kita mau kirim ke Indo itu ya. Setelah aku isi formulir itu masih dak-dik-dak ya. Karena apa? Karena kan aku takut nanti nggak bisa ya. Alhamdulillahnya ya teman-teman, di situ aku sekian lama udah nyatet formulir, aku sodorin, dan alhamdulillah teman-teman ternyata bisa.
Nah, disitulah aku itu tahu ya. Jadi kalau overload itu bisa kirim tapi di pengiriman lain. Ya alhamdulillah teman-teman, karena di rumah lagi butuh banget sama uang ya, karena untuk keperluan penting. Ya walaupun sekarang itu enak ya ada pengiriman uang lewat HP, tapi aku itu dari dulu tuh nggak pernah download yang namanya aplikasi buat pengiriman uang. Kalau yang punya aplikasi gitu ya enak sih, enak, tapi itu tergantung kita sendiri ya teman-teman. Pengalamanku ya itu tadi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, majikanku itu bener-bener bisa diajak kompromi. Aku tuh bilang kan, Dede aku mau kirim uang tapi uangku ketinggalan. Kok bisa itu loh, mau kirim uang ketinggalan. Terus pokoknya aku sama majikanku itu ya ngomong sengomong itu biasa aja teman-teman, karena udah dari dulu itu sering cerita bareng. Mau cicipin makanan pun kadang dia cowel gitu dikasih aku terus dikasih ke mulutnya dia. Alhamdulillah punya bos itu bisa diajak kompromi. Jadi aku 2 kali loh, aku mau kirim uang tapi uangku ketinggalan. Ya Allah, gimana ya, kalau majikan yang lain pasti marah besar. Isi formulir itu kan ya lama lah, karena aku itu jalan kaki teman-teman. Jadi rumahku sama tempat Western Union itu jauh, sekitaran 20 menit lah jalan kaki. Karena di tempatku itu base-nya cuma jam 5:30 kalau nggak salah teman-teman, jam 5:30 sampai jam 11. Nah itu kalau pagi sama siang ya. Kalau sorenya itu jam 4 sampai jam 8 lebih 10 menit. Ya udah, itu tadi cerita pengalamanku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya overload itu jangan khawatir teman-teman, karena kita bisa kirim di pengiriman lain gitu ya. Lanjut ya teman-teman, jadi aku tadi itu udah masak jamur enoki dan aku gulung sama daging sapi. Nah ini aku masukin saus tiramnya ya. Ini nasinya dikit aja, terus aku kasih lauknya itu cuman brokoli hijau sama jamur enoki yang aku gulung sama daging sapi itu digoreng ya teman-teman, ya kayak kita goreng stick gitu ya. Terus kita lumuri sama saus tiram. Nah ini kelihatan kan, ini aku kasih yang padang. Alhamdulillah ini aku cuman nyiapkan aja. Biasanya aku antar sendiri karena ini berhubung bosku, majikanku yang anter, karena sekalian dia juga ada perlu dan ngelewatin sekolahannya bocil, jadi bos saya yang nganter ya. Lanjut lagi, karena anak majikanku yang pertama ya teman-teman itu lagi libur kuliah, jadi ini aku disuruh buatin mie udon. Nah ini toppingnya ada daging sapi, bakso, sama mie udonnya ya. Nunggu airnya masak. Ini kalau di Indonesia bisa ini buat seblak ya teman-teman. Itu airnya sudah panas. Nah aku masukin mie udonnya dan bakso. Ini halal ya, ini bakso daging sapi, dan aku kasih kaidong atau masako cair secukupnya aja ya teman-teman, dan kasih garam. Jangan lupa dikasih jahe ya. Ini aku kasih jahe biar bau plastiknya itu nggak ada, karena kan mie udon itu dimasukin di freezer ya, jadi beku gitu. Nah ini masukinnya terakhir ya, daging sapi yang tipis-tipis, karena kalau dimasak lama itu nanti daging sapinya itu akan keras. Tadi aku bikin jamur enokinya itu sama daging sapi yang tipis-tipis gitu ya. Nah ini aku kasih daun bawang biar sedap harum mie udonnya ya. Alhamdulillah ini udah mateng, aku ambil mangkok ya teman-teman. Nah aku taruh di mangkok. Awas panas ya teman-teman. Nah segini saja ya, ini masaknya itu nggak ribet, simple, masak mie udon kuah. Udah deh, jadi deh mateng, ini tinggal merapikan dan nanti kita sajikan ke anaknya majikanku ya. Ya udah, cukup sekian video dari aku. Makasih ya teman-teman sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.